Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Lutfiah dari kelas PM 2023H dengan NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah pada elips dan juga persamaan umum elips. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang istilah pada elips. Baik, yang pertama itu ada istilah fokus, yaitu di sini ada dua fokus, yaitu F1 dan F2. F1 itu ada di sini, dan F2 ada di sini. Nah, ada poin dua, D1 dan D2 adalah disentrix. D1 ini adalah disentrix satu, ini adalah disentrix 2 atau garis disentrix. Nah, jika P pada elips, nah P sendiri ini adalah sebarang titik pada elips. Maka P, jarak P ke F1, jarak P ke F1 banding jarak P ke D1, P ke D1. Nah, jarak P ke D1 ini di sini jarak titik ke garis, maka ini pasti tegak lurus ya. Sama dengan P ke F2. P ke F2, mohon maaf, P ke F2 banding P ke D2 itu sama dengan E. Nah, E sendiri ini adalah eksentrisitas atau eh, perbandingan jarak titik pada sebarang titik pada elips ke titik fokus dan dengan jarak sebarang titik tersebut terhadap garis eksentrisitas. Mohon maaf, garis disentrix. Selanjutnya ada V1, V2, T1, T2. Nah, V1 itu sendiri di sini, ini V1, ini V2, ini T1, ini T2. Nah, ini tuh adalah titik puncak elips. Nah, titiknya sendiri ini tuh di sini, ini, ini, dan ini. Titik puncak elips. Titik O adalah pusat elips. Titik O adalah pusat elips. Ini adalah titik pusat elips. O V1, O V1 sama dengan O V2 sama dengan A. Nah, ini panjang O ke V1 itu adalah A, O ke V2 juga sama dengan A. Lalu OF1, ini OF1 sama dengan OF2 sama dengan C. Nah, OT1 sama dengan OT2 sama dengan B. OT1, OT2 sama dengan B. Nah, ini panjang B itu ini panjang B ini. Nah, poin 5, ruas garis V1, V2, dan T1, T2 disebut sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat sumbu V1, V2 dengan V1, V2 sama dengan 2A itu disebut sumbu panjang. Kita warna yang lain, kita pakai warna hijau. V1, V2 ini sumbu panjang, dan sedangkan sumbu simetri yang tidak memuat sumbu fokus ini sumbu pendek. Mohon maaf, saya jeda sebentar. Selanjutnya yaitu sumbu simetri yang tidak memuat sumbu
tidak memuat fokus disebut sumbu pendek. Nah, tadi kan ini V1, V1 V2 itu memuat fokus karena melewati fokus satu, fokus 2. Nah, sedangkan yang tidak mau melewati fokus satu, fokus 2 disebut sumbu pendek. Ini T1, T2. Dan panjang T1, T2 adalah 2B karena OT1 sama dengan B, OT2 sama dengan B. Jadi 2B. Nah, selanjutnya poin 6, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Nah, di sini tali busur fokus itu AB karena melewati fokus ataupun CD karena melalui fokus. Nah, tali busur fokus yang tegak lurus dengan sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam hal ini adalah AB dan CD adalah latus rectum. Nah, tali busur tadi, ini contohnya tadi AB ya. Nah, tegak lurus dengan sumbu simetri, sumbu panjang. Nah, di sini. Ini kan ini sumbu panjang adalah V1 V2 ya. Nah, ini tegak lurus di sini. Ntar saya ganti warna dengan merah. Nah, ini tegak lurus AB, tegak lurus dengan V1 V2. Sini tegak lurus. Nah, maka tali busur AB dan CD disebut latus rectum. Di sini tegak lurus. Ruas ruas garis penghubung fokus dan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Nah, ini contohnya jari-jari fokus adalah F1 dengan P. Nah, di sini. Tadi adalah istilah dalam elips. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan umum elips. Nah, ini di sini kita diketahui pusatnya adalah alfa, koma beta. Sumbu panjang terletak pada sumbu X atau sejajar dengan sumbu X dan sumbu pendek terletak pada sumbu Y atau sejajar dengan sumbu Y. Dengan fokus yaitu AC karena C adalah panjang P ke F1. Jadi alfa plus C, koma beta dengan A adalah setengah sumbu panjang. A, A adalah setengah sumbu panjang karena V1 V2 adalah 2A dan B adalah setengah sumbu pendek karena V1 V2 adalah 2B. Dan E adalah ekstensivitas elips, di mana E sendiri adalah kurang dari 1. Persamaan umum elips dapat dicari dengan keterangan sebagai berikut. Nah, ini kita dikasih keterangan di bawahnya. Ini puncak tadi titik, mohon maaf, titik pusat. Alfa, koma, beta. Titik T1, alfa, koma, beta plus B. Titik T2, alfa, koma, beta, min beta. Karena ke bawah jadi minus. Kalau ke atas plus. Kalau ke kanan plus. Kalau ke kiri minus. Ke ini. F1 kan di kanan dari titik pusat. Maka alfa plus C, koma beta, alfa min C. Karena F2 jadi alfa min C, koma beta. Selanjutnya mencari persamaan direktrix. Nah, di sini PF1, sebentar, PF1. PF1 berarti ini ya. Tadi PF1 sama dengan C. Nah, ini C, PV2. PV2 berarti jaraknya segini. Nah, itu pasti itu sama dengan A. Nah, pasti A kurang dari mohon maaf, A lebih dari C. Nah, V1 alfa plus A, koma beta, dan V2 alfa min A, koma beta pada elips. V1 tadi pada V1 dan V2 pada elips, sehingga V1 F1, V1 F1 itu ini, V1 F1 kita kasih warna eh, merah ya. V1 F1 banding
V1D. V1D itu sini. Itu, itu dibanding itu V1 sama dengan E. Karena perbandingan suatu titik pada elips ke titik fokus dan titik fokus dengan titik jarak titik tersebut ke garis disentris adalah eksentrisitas. Nah, ini tadi A karena A min C karena VF V1 F1 itu A min C dan V2 maaf V1D adalah PD ini PD dikurangi A sini. Nah, jadi PD min A sama dengan eksentrisitas tadi A min C per PD min A sama dengan eksentrisitas kita dapat diubah menjadi ini ini sama-sama dibagi dengan PD min A. Jadi ini PD min A-nya hilang dan di ruas kanan eksentrisitas kali PD min A. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya persamaan kedua itu sama, namun kita menggunakan V2. Jadi tanda di sini menjadi plus. Nah, ini plus, ini plus. Nah, sama kita operasikan menjadi kita ketemu A plus C sama dengan E kali PD plus A. Ini adalah persamaan 2. Nah, jika persamaan satu dan persamaan 2 itu dijumlahkan itu seperti ini. Jadi eh, A, C sama dengan E kali, sumpah mohon maaf Ibu, ini tulisan saya jelek apabila di komputer. Nah, pokoknya kita dapat mengeliminasi ataupun kita dapat menjumlahkan. Nah, kita mendapatkan nilai atau hasil yaitu panjang PD sendiri itu adalah A per E karena A sama dengan E kali PD. Maka kita dapat ketemu PD, panjang PD adalah A per E. Selanjutnya, setelah kita dijumlahkan, maka kita akan kurangkan juga untuk memperoleh nilai C. Nah, dengan cara yang sama, kita dapat memperoleh nilai C, yaitu C sama dengan E kali A. Nah, jadi persamaan disentrik D adalah X sama dengan alfa plus A per E. Nah, kedua, setelah mencari A, B, dan E, kita harus mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, sebentar, ini T1F1. Kita beri warna hijau, sebentar. Kita beri warna hijau, T1F1. T1F1 itu di sini. Lalu per T1 ini ada aksen ya di sini harusnya. Ini ada aksen di sini. T1 T aksen. T1 T aksen itu ini sama dengan T kali F1. Mohon maaf, TF1 jarak T ke F1 banding PD. Karena di sini PD. Nah, ini sama dengan kan tadi sama dengan eksentrisitas karena tadi udah dibahas ya eksentrisitas. Selanjutnya kita dapat ketemu nilai eksentrisitas atau nilai TTF1 ini. TTF1 sama dengan eksentrisitas kali PD. Nah, PD sendiri tadi kita udah mencari dan jawaban dari nilai dari PD atau hasil dari PD adalah A per E. Jadi
kita dapat mengubah PD ini menjadi A per E. Nah, ini ada sama-sama E, kita dapat membaginya, dan kita ketemu T, TF sama dengan A. Nah, selanjutnya kita akan mencari juga PT, PT1 kuadrat sama dengan TF1, T1 F1, P1, PF1. PT1, kita lihat pada soal PT1 berarti di sini ya, kita pakai warna, kita pakai warna ungu, PT1. Jadi di sini kuadrat sama dengan TF1, T1 F1. T1 F1 itu sini, dan PF1 sini. Nah, kita dapat melihat ini sebuah segitiga. Nah, di mana di sininya adalah segitiga siku-siku. Di mana kita dapat menggunakan rumus Pitagoras. Jadi, kita dapat B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. B kuadrat ini B, C kuadrat, A kuadrat. Nah, B sama dengan A kuadrat min C kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat min. Kenapa A kuadrat E kuadrat? Karena tadi kita sudah memperoleh nilai C sendiri sama dengan E kali A. Jadi kita bisa diubah dan kita bisa menyederhanakan atau ya menyederhanakan B kuadrat sama dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Selanjutnya, kita akan menemukan kembali persamaan umum elips. Nah, kita misalkan ada sebuah titik K, yaitu XK, YK pada elips. Nah, F1 sendiri itu tadi fokus satu A plus alfa plus C, koma beta, dan K ini ada K plus, mohon maaf, K ini adalah jarak titik K ke disentrik satu, maka K aksen sama dengan alfa plus A per E, koma YK. Nah, X sendiri, ini kan tadi berarti ini X. Nah, X tadi sudah kita hitung, X-nya adalah alfa plus A per E. Nah, kita bisa tahu tadi ini adalah eksentrisitas. Kita ubah bentuknya menjadi seperti ini dengan membagi K, dengan mengalihkan ke aksen. Nah, kita bisa mencari menggunakan rumus titik ke titik. Titik ke titik yaitu titik F1 ke K dan ini. Nah, kita dapat masukkan rumusnya yaitu XK sama dengan, mohon maaf, XK min alfa plus C kuadrat plus YK min, ini adalah YK juga, YK, mohon maaf, itu adalah F1. Ini adalah nilai YF1, ini adalah nilai YF1, ini XF1. Nah, ini, nah di sini XK min K ini, lalu YK min YK, karena YK-nya belum diketahui ya. Nah, K ini kedua ruas dikuadratkan. Jadi XK min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat plus sama dengan eksentrisitas kali ini, karena sama-sama YK jadi dapat dikurangkan dan hasilnya adalah nol kuadrat sama dengan nol, jadi kalau ditambah tidak berpengaruh, jadi tidak diikutkan untuk perhitungan selanjutnya. Nah, di sini YK, mohon maaf, XK min alfa plus A per E. Nah, pada ini kita kuadratkan seperti biasa, berarti ini dikuadratkan dikali dua kali ini. Jadi SK min A plus
mohon maaf, min A pangkat 2 min 2 kali XK min alfa kali C plus C kuadrat sama dengan YK min Y beta kuadrat sama dengan eksentrisitas kuadrat karena kedua ruas dikuadratkan tadi ya. Lalu ini dua kuadratkan juga, maka XK kuadrat, mohon maaf, XK min alfa kuadrat min 2A per E kali XK min alfa, ini di sini harusnya tidak usah dikuadratkan. Di sini hanya seperti ini. Nah, plus A per E kuadrat. Nah, kita yang pada ruas kiri tetap nilainya, namun pada ruas kanan itu kita kalikan E kuadrat ini ke masing-masing di dalam kurung siku ini. Jadi E kuadrat K X K min alfa kuadrat min 2 AE X K min alfa plus alfa, mohon maaf, min A kuadrat. Nah, ini sudah dikali dengan E kuadrat semua. Langsung kita eh, yang C, langkah selanjutnya itu memindah yang C kuadrat dan 2C ini ke ruas kanan. Ini dipindahkan ke sini, pindahkan ke kanan, dan E kuadrat plus, mohon maaf, E kuadrat kali X K min alfa kuadrat itu dipindah ke ruas kiri. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, karena ini sama-sama ada XK min 2A kuadrat, ini ada XK min 2A kuadrat, kita satukan. Nah, menjadi 1 min E kuadrat kali XK min A alfa kuadrat. Plus YK min beta kuadrat. Nah, di sini ini juga ada dua variabel yang sama, 2XC, menurut 2C kali XK min alfa, ini 2C. Nah, ini kita kurangkan jadi habis. Jadi di sini tersisa A kuadrat min C kuadrat. Nah, ini tetap, ruas kiri tetap. Nah, ruas kanan ini tadi sudah dijelaskan. Lalu kita dapat mengubah C. C itu diubah menjadi EA karena tadi kita sudah mencari C sama dengan EA. Nah, ini diganti EA. Nah, sampai sini ini sama. Nah, di sini difaktorkan. Jadi A kuadrat sama dengan A kuadrat min A kuadrat itu dapat ditulis menjadi A kuadrat kali 1 min E ini kuadrat. Selanjutnya dapat membagi kedua ruas dengan ruas kanan. Jadi A kuadrat kali 1 min E kuadrat ini kedua ruas ini juga dibagi dengan itu, ini juga dibagi, dan hasilnya seperti ini. Jadi YK min Y min beta kuadrat per A kuadrat kali 1 min E kuadrat sama dengan ini satu karena dikali dirinya sendiri. Ini kita dapat mengubah lagi bentuk ini menjadi B kuadrat. Sebentar kita tunjukkan. A kuadrat kali 1 min E kuadrat itu seperti ini. Jadi kita dapat menuliskan dengan B kuadrat sama dengan. Jadi XK min alfa per XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena
pengambilan K tadi itu sebarang titik pada elips, maka koordinat K itu dapat dijalankan. Diperoleh X min A kuadrat per A kuadrat, mohon maaf, X min alpha kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan cara seperti di atas, itu ini pada direktriks satu dan fokus satu. Nah, dengan direktriks 2 dan F2 juga dapat diperoleh hal yang sama, yaitu X min alpha kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan satu. Sama saja. Selanjutnya, jadi persamaan umum elips dengan pusat B kali B alpha beta dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu koordinat A dengan A lebih dari B, maka ini. Nah, persamaan tadi tuh persamaan elips horizontal karena nah ini contoh elips horizontal. Nah, Kak, itu kalau A lebih dari B. Nah, bagaimana kalau pusatnya alfa beta A-nya kurang dari B? Nah, ini persamaannya sama, namun bentuk elipsnya itu yang berbeda. Kalau A kurang dari B, pasti bentuk elipsnya akan seperti ini. Oh, mohon maaf, ini tidak seperti elips, seperti ini. Nah, jadi vertikal. Nah, itu jika di pusat A, alfa, koma, beta. Nah, jika pusat elips di pusatnya 0,0 dengan A lebih dari B, maka samaannya itu alfa min betanya jadi alfa dan betanya jadi 0. Jadi persamaannya cuma X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan satu. Nah, elipsnya ini sama-sama horizontal seperti contoh-contoh pada umumnya seperti ini. Nah, yang kedua itu kalau A-nya lebih besar, lebih kecil dari B, maka sama saja tapi vertikal seperti gambar ini. Persamaannya sama dengan pusat elips di 0,0, A-nya lebih besar. Nah, istilah-istilah sifat-sifat pada elips dengan pusat A, alfa, beta adalah sebagai berikut. Nah, kita tahu titik pusatnya tadi alfa, beta. Nah, titik fokusnya itu kalau horizontal, horizontal itu A alfa plus C, koma beta dan F2-nya alfa min C, koma beta. Dan ini C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Itu bentuknya horizontal seperti biasa. Nah, kalau A-nya lebih kecil, C-nya C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka A, B plus C dan A F2-nya A, B min C. Ini bentuknya vertikal seperti gambar yang telah saya gambarkan seperti ini. Selanjutnya, eksentrisitas atau E. E-nya tadi udah kita cari, E-nya C per A. Bukan C sama dengan E kali A. Jadi kita dapat simpulkan E sama dengan C kali A. Dan jika A lebih dari B. Namun kalau A kurang dari B, maka rumus eksentrisitasnya E sama dengan C per B. Selanjutnya yaitu garis disentriks. D1, mohon maaf, X sama dengan A plus A per E. Tadi sudah dicari X sama dengan A per E. Alfa plus A per E ini, dan D2 X sama dengan A min A per E. Karena kalau D1 itu pasti berada di kanan, kalau D kiri ada di kiri, D2 ada di kiri, jadi minus, dan kalau D1 itu di kanan pasti plus. Nah, itu jika A lebih dari B pasti horizontal. Nah, kalau A-nya kurang dari B, maka menggunakan Y, yaitu beta plus B per E. Ini tadi A per E, ini B per E. Dan D2-nya yaitu beta min B per E. Kalau
Y D1 pasti di atas, D2 di bawah, maka plus sama minus. Selanjutnya poin 5 sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri. Dan jika A lebih dari B, maka sumbu X adalah sumbu panjang dan sumbu Y adalah sumbu pendek. Tadi sudah dicontohkan juga, kalau A-nya lebih dari B pasti horizontal, maka sumbu panjangnya yang seperti ini. Nah, sumbu panjangnya yang sini dan sumbu pendeknya yang sini. Nah, kalau yang A kurang dari B, pasti bentuknya seperti ini. Nah, ini sumbu panjangnya yang ini, sumbu pendeknya yang ini. Sumbu pendeknya yang ini. Seperti itu. Nah, poin keenam, latus rektum X sama dengan A plus C dan A min C. Jika sumbu X adalah sumbu panjang, maka Y plus beta, Y sama dengan beta plus C dan Y sama beta min C adalah latus rektum. Nah, kalau sumbu panjang tadi horizontal itu berarti latus rektumnya itu di sini dengan panjang A plus C ini kan alfa di sini, betanya dan C-nya di sini. Nah, kalau ini sumbu panjangnya sejajar dengan sumbu Y, maka betanya di sini di tengah-tengah sini dan C-nya di sini dan di sini. Itu adalah latus rektum. Nanti latus rektumnya seperti ini. Yang terakhir yaitu titik puncak elips, yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetri tadi kan ada dua, sumbu panjang dan sumbu pendek. Nah, itu di sini. Berarti contohnya di sini, di sini, dan di sini. Nah, itu A plus alfa, koma beta, koma alfa min B, alfa min A, koma beta, alfa, koma beta, B min beta, dan alfa, koma beta min B. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.